Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Saudari Binglu, apakah kita benar-benar ingin mendengarkan Tuan Chen? Apakah kepala istana terlalu menganggapnya tinggi? Setelah Chen Ping dan penguasa istana pergi, seorang suci bertanya kepada Binglu. Tentu saja kita harus mendengarkan. Ini perintah penguasa istana. Kita harus mematuhinya. Namun jalan menuju tiang itu sangat sulit, dan bahkan ketika kita sampai di tiang itu, akan ada berbagai bahaya. Apakah kamu bisa bertahan hidup tergantung pada keberuntunganmu? Maksud Binglu sangat jelas, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Chen Ping. Awalnya, sangat berbahaya bagi mereka untuk pergi ke daerah kutub dengan kekuatan mereka, tetapi bahkan lebih merepotkan lagi jika Chen Ping sebagai beban. Dan mereka harus mematuhi perintah Chen Ping, orang-orang suci ini tidak yakin sama sekali. Ya, siapa yang peduli jika kamu bertindak ekstrim jika hidupmu dalam bahaya? Aku tidak akan melindungi orang itu. Gadis suci itu memutar matanya dan berkata, kita hanya perlu mendengarkan Suster Binglu. Orang itu yang memberi perintah, biarkan dia melakukannya sendiri. Orang suci lainnya angkat bicara. Oke, ayo terus berlatih. Kita akan berangkat lusa. Aku tidak tahu berapa banyak dari kita yang bisa kembali. Binglu melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk terus berlatih. Chen Ping di sisi lain merasa sedikit tidak nyaman setelah meninggalkan ruang itu, lagi pula, apa yang dia katakan memang menyakitkan. Dia juga tahu bahwa orang-orang suci ini akan mematuhi perintahnya di bawah tekanan Tuan Istana. Tetapi setelah meninggalkan Istana Guanghan, belum pasti apakah orang-orang suci ini akan mendengarkan saya. Jika segala sesuatunya berantakan karena perbedaan pendapat, ini bukanlah hasil yang diinginkan Chen Ping. Chen Ping berencana untuk meringankan hubungan dan mengikuti orang-orang suci ini. Jika Anda ingin memudahkan hubungan Anda dengan seorang wanita, satu-satunya cara adalah dengan membeli. Orang-orang suci ini terkunci di ruang budidaya itu, dan mereka pasti tidak akan dapat menghubungi pihak luar selama periode ini. Dan jika ada beberapa hal tambahan yang dapat membantu dalam kultivasi, orang-orang suci ini pasti akan bahagia. Memikirkan hal ini, Chen Ping meninggalkan istana Guanghan dan langsung menuju kota Nanjing. Chen Ping ingin membeli beberapa barang yang dapat digunakan oleh orang suci di Paviliun Wantong. Itu juga bisa dianggap sebagai hadiah untuk meringankan hubungan. Chen Ping datang ke kota Nanjing, menemukan Paviliun Wantong, dan langsung menunjukkan token yang diberikan oleh Penatua Xia. Dengan token ini, Chen Ping dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di Paviliun Wantong. Chen Ping membelikan beberapa ramuan rumput peri untuk orang-orang suci itu, serta beberapa pil kecantikan favorit wanita dan sejenisnya. Meskipun memurnikan benda-benda ini tidak merepotkan, di dunia para dewa dan manusia ini, apoteker sangatlah langka dan berharga, jadi bahkan pil sederhana pun sangat berharga bagi banyak biksu di dunia para dewa dan manusia. Chen Ping juga membeli beberapa bahan mantra dan berencana menggambar beberapa mantra sendiri, sehingga dia bisa menggunakannya bila diperlukan. Kalau begitu, bantulah orang-orang kudus itu untuk melawan untuk sementara waktu. Tanda seru. Pada saat ini, Master Paviliun Qian, yang merupakan penanggung jawab kota Nanjing, melihat bahwa Chen Ping telah membeli banyak barang, jadi dia melangkah maju dan bertanya. Tuan Chen, Anda membeli begitu banyak barang, apakah Anda akan pergi ke Polandia? Chen Ping mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan berangkat lusa, jadi saya datang ke Paviliun Wantong Anda untuk membeli beberapa barang untuk kebutuhan yang tidak terduga. Mendengar jawaban tegas Chen Ping, Master Paviliun Qian melihatnya dengan heran. Saya mendengar bahwa ujian perjalanan Istana Guanghan ke daerah kutub sangat berat. Saya tidak menyangka Chen Ping Jing lulus. Menurutnya, sangat tidak mudah bagi Chen Ping untuk lulus ujian dengan kultivasi tingkat ketiga di alam kesengsaraan. Aku berhasil lolos karena keberuntungan. Chen Ping tersenyum ringan.
Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Master Pavilion Qian, Chen Ping meninggalkan Pavilion Wantong dan hendak kembali ke istana Guanghan, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan mesin ajaib itu. Ketika Shen Jizi melihat Chen Ping, dia tercengang. Beberapa orang menggosok mata mereka karena tidak percaya. Kamu belum mati. Shen Jizi mengira Chen Ping akan mati dalam formasi ilusi istana Guanghan. Kamu belum mati. Ini bukan hal yang baik. Chen Ping menepuk tubuhnya dan berkata, itu sungguh aneh. Apakah kamu melewati formasi ilusi di istana Guanghan? Shen Jizi bertanya. Tentu saja, saya juga lulus ujian istana Guanghan. Saya akan pergi ke Kutub Lusa, jadi saya datang ke sini khusus ke Pavilion Wantong untuk membeli beberapa barang. Kata Chen Ping tanpa rahasia apapun. Barang-barang yang kamu beli di Pavilion Wantong sangat mahal, kenapa kamu tidak pergi ke pasar bawah tanah? Shen Jizi berkata dengan menyesal. Pasar perdagangan bawah tanah. Chen Ping tercengang. Dia tidak tahu bahwa ada pasar perdagangan bawah tanah di kota Nanjing. Iya, walaupun barang-barang di pasar perdagangan bawah tanah ini tidak merata, kamu tetap bisa menemukan barang bagus. Yang penting harganya murah dan kamu bisa mendapatkan harga yang bagus. Informasi yang dijual oleh Pavilion Wantong cukup dapat diandalkan, tetapi tidak ada yang bagus. Tampaknya Shen Jizi tidak terlalu menyukai Pavilion Wantong. Di mana pasar perdagangan bawah tanah? Chen Ping, yang hendak pergi, tiba-tiba menjadi tertarik. Jika Anda dapat menemukan beberapa hal yang baik, itu akan sangat bagus. Shen Jizi melirik Chen Ping dan mengelus jenggotnya, artinya sangat jelas. Chen Ping juga tidak memiliki bekas tinta, jadi dia mengeluarkan koin roh emas ungu dan melemparkannya ke Shen Jizi. Mata Shen Jizi tiba-tiba berbinar, dan dia segera menyimpan koin roh emas ungu itu dan berkata, kita semua adalah teman lama, mengapa kamu begitu sopan? Saya akan mengantarmu ke sana, saya yang paling akrab di sana, dan saya punya kenalan. Jika Anda tidak punya kenalan, Anda tidak bisa masuk. Setelah Shen Jizi selesai berbicara, dia membawa Chen Ping menuju sisi kota Nanjing. Segera, Chen Ping dibawa ke halaman kecil di dekat Shen Jizi. Tetapi di halaman sekecil itu, sebenarnya ada 3 biksu dari alam kesengsaraan tingkat kelima di dalam, dan tampaknya ketiga biksu ini hanyalah penjaga. Shen Jizi, apakah kamu di sini untuk menipu lagi? Seorang penjaga berkata dengan bercanda setelah melihat mesin ajaib itu. Shen Jizi juga tidak marah, tapi dia tersenyum dan berkata, saya membawa pelanggan ke sini hari ini, pelanggan besar. Kalian semua memiliki mata yang cerah. Akan tidak nyaman bagi Anda jika saya menyinggung pelanggan besar. Ketiga penjaga itu melihat ke arah Chen Ping. Dia berada di alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan dia terlihat biasa saja. Dia tidak terlihat seperti orang kaya, jadi mereka tidak mempercayainya. Tapi saat ketiga penjaga itu menyerang Chen Ping langsung melemparkan 3 koin roh emas ungu. Ini hadiah untukmu, Chen Ping berkata dengan tenang. Ketiga penjaga itu tercengang ketika mereka melihat koin roh emas ungu di tangan mereka. Kalian pasti tahu kalau spirit koin emas ungu ini setara dengan 1 juta spirit koin biasa. Ketiga penjaga itu tercengang. Siapa yang memberi imbalan begitu banyak? Ini pasti pelanggan besar. Tuan, silakan masuk, kami buta. Ketiga penjaga itu langsung bersikap sopan kepada Chen Ping. Shen Jizi berkata dengan arogan, sudah kubilang ini pelanggan besar, tapi kamu masih tidak percaya. Shen Jizi membuka pintu dan masuk. Chen Ping juga mengikutinya dan menemukan bahwa itu adalah ruangan biasa dengan area kecil, dengan beberapa pasar perdagangan bawah tanah di sana. Melihat keraguan Chen Ping, Shen Jizi dengan ringan menginjak tanah sebanyak 3 kali, dan segera seberkas cahaya menyelimuti Chen Ping dan Shen Jizi. Kemudian terjadi ledakan cemerlang, dan Chen Ping serta yang lainnya datang ke dimensi lain. Ada banyak biksu yang lewat di sini, dan sangat ramai. Dan ini seperti pasar, dengan berbagai kios di kedua sisinya.
Paviliun Wantong dikontrol dengan ketat dan tidak ada pasar swasta yang diperbolehkan. Oleh karena itu, pasar perdagangan bawah tanah ini hanya boleh berada di ruang yang dibuka di sini. Kita harus selalu waspada terhadap Paviliun Wantong. Sen Jizi berkata tanpa daya. Chen Ping memandangi pasar perdagangan bawah tanah yang ramai dan tidak bisa tidak mengagumi orang-orang di balik pasar yang benar-benar menciptakan ruang untuk terlibat dalam pasar. Chen Ping mengikuti Sen Jizi berkeliling pasar meskipun ada banyak barang di kios, sebenarnya tidak ada sesuatu yang bagus. Namun setelah mereka mengambil beberapa langkah, mereka menemukan sebuah kios di depan mereka penuh dengan orang. Ayo pergi, pasti ada harta karun di depan, lihatlah. Sekilas Sen Jizi dapat mengetahui bahwa ada harta karun di kios depan, jika tidak akan banyak orang yang menonton. Begitu Chen Ping dan yang lainnya mendekat, mereka mendengar semua orang berbicara. Apakah cangkang kura-kura hitam ini palsu? Orang ini bilang dia bisa menahan serangan orang kuat. Dia hanya bercanda. Seharusnya benar. Tapi jika kamu mendapatkan selusin cangkang kura-kura sekaligus, kamu akan mendapat banyak uang. Meskipun cangkang kura-kura hitam ini asli, namun harus digunakan dengan jimat. Tidak ada gunanya bagi kami para biksu biasa. Siapa di antara kalian yang bisa menggambar jimat? 1,5 juta koin roh tidaklah mahal, tetapi akan sulit menemukan ahli jimat tingkat tinggi untuk menggambar mantranya. Beberapa juta koin roh sudah cukup. Mendengarkan diskusi para biksu ini, Chen Ping tiba-tiba menjadi tertarik dan buru-buru masuk. Chen Ping menemukan bahwa pemilik kios adalah seorang lelaki tua yang tampak agak tua. Ada lebih dari selusin cangkang kura-kura misterius ditempatkan di depannya. Ukuran cangkang kura-kura ini sebenarnya sama, dan sedikit pun energi spiritual bisa dirasakan di dalam cangkang kura-kura. Chen Ping berjongkok, mengambil cangkang kura-kura hitam dan mengamatinya dengan cermat. Garis-garis cangkang kura-kura hitam ini jelas, dan ada energi spiritual yang keluar dari dalam, itu tidak boleh palsu. Meskipun cangkang kura-kura hitam ini sangat keras, ia hanya dapat digunakan dengan jimat. Jika jimat tersebut tidak terukir pada cangkang kura-kura hitam, benda ini tidak sebagus baju besi sutra emas biasa. Namun, jika kamu bisa mengukir jimat dan bekerja sama dengan Black Turtle Armor, tidak akan menjadi masalah besar untuk menahan serangan dari Master. Adapun seberapa kuat serangan itu bisa ditahan, itu tergantung pada level Master Jimat yang mengukir jimat itu. Ayo kita cari di tempat lain, benda ini tidak berguna. Sen Jizi menarik Chen Ping dan berkata, 500.000 koin roh bukanlah jumlah yang kecil di mata para biksu biasa ini, dan tidak ada gunanya memegangnya di tangan Anda. Jika Anda mencari ahli jimat tingkat tinggi untuk mengukirnya, Anda tidak tahu berapa biayanya. Chen Ping sangat senang setelah mendengar apa yang dikatakan Sen Jizi, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia takut pemilik kios akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Jika saya menginginkan semuanya, apakah cangkang kura-kura hitam ini bisa lebih murah? Chen Ping bertanya kepada pemilik kios. Kamu ingin semuanya? Pemilik kios memandang Chen Ping dengan heran. Ya, aku ingin semuanya, tapi harganya pasti pas. Chen Ping mengutak-atik cangkang kura-kura hitam itu sesuka hati, tidak menunjukkan minat. Pemilik kios memandang Chen Ping, lalu melihat cangkang kura-kura hitam miliknya, dan berkata, ini adalah 13 cangkang kura-kura hitam. Beri saya 5 juta koin roh. Bagus. Chen Ping tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan 5 koin roh emas ungu dan melemparkannya ke pemilik kios, lalu melemparkan 13 cangkang kura-kura hitam ke dalam ring penyimpanan. Diklik. Melihat Chen Ping begitu bahagia, pemilik kios menunjukkan sedikit penyesalan di matanya, dia akan menaikkan harga jika dia mengetahuinya. Setelah transaksi selesai, Chen Ping bangkit dan pergi tanpa berhenti sama sekali. Biksu lainnya terkejut saat melihat Chen Ping membeli cangkang kura-kura hitam dengan begitu gembira. Terutama Sen Jizi, yang buru-buru menyusul Chen Ping dan berkata, Rekan Tao, saya tidak memberi tahu Anda, meskipun Anda punya uang, Anda tidak bisa membelanjakannya seperti ini.
Anda membuang-buang uang. Senjizi tampak tertekan, seolah-olah dia telah menghabiskan uangnya sendiri. Melihat Senjizi terlihat seperti itu, Chen Ping tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Orang ini benar-benar pelit. Saya kira uang lebih penting daripada kehidupan. Apakah ada kios kelas atas di pasar ini? Terlalu lambat untuk berbelanja dari satu toko ke toko lainnya. Chen Ping ingin langsung ke warung-warung yang menjual barang-barang mewah. Jika ingin mencari barang bagus di warung biasa seperti ini, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami.